Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Farida Dewi Nuryanti, NIM B200-180-057 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh E-commerce Shopee terhadap daya beli masyarakat milenial. Shopee sendiri telah diluncurkan secara terbatas pada tahun 2015 di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Harga mempengaruhi daya beli masyarakat milenial. Shopee menawarkan berbagai macam produk dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Shopee juga menyediakan akses kepada jutaan konsumen tanpa biaya dan dapat mengelola ketersediaan barang dan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Peranan penetapan harga menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas. Penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen. Harga mempengaruhi daya beli masyarakat milenial. Masyarakat dengan pendapatan menengah, pembelian yang dilakukan biasanya tergantung situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Pada saat harga turun, dapat terjadi pembelian yang dilakukan dalam jumlah yang agak banyak, dan pada saat harga naik, pembelian yang dilakukan dalam jumlah sedikit. Apabila terjadi prediksi atau perkiraan harga akan naik atau melonjak pada masa yang akan datang, maka mereka sering melakukan spekulasi dengan mengadakan pembelian dalam jumlah besar. Demikian pula sebaliknya, apabila terdapat prediksi atau perkiraan harga akan turun drastis, maka mereka akan membeli hanya dalam jumlah yang sedikit. Indikator harga menurut Kotler dan Armstrong, ada 4 indikator yang mencirikan harga, yaitu yang pertama ada ketergantungan harga konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga berbeda dari yang termurah sampai yang termahal. Yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk. Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering memilih harga yang lebih tinggi di antara dua barang karena melihat adanya perbedaan kualitas. Yang ketiga ada daya saing harga. Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk yang lain. Mahal murahnya harga suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu produk. Yang keempat ada kesesuaian harga dengan manfaat. Semakin tingginya manfaat yang dirasa oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi pula nilai tukar barang atau jasa tersebut, semakin besar pula alat penukaran yang tersedia yang dikorbankan oleh konsumen. Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Semakin tinggi harga, maka keputusan pembelian semakin rendah. Sebaliknya, jika harga rendah, keputusan pembelian berubah semakin tinggi. Konsumen sendiri memiliki persepsi mengenai harga bahwa semakin tinggi harga suatu produk, makin tinggi pula kualitas produk. Hal tersebut terjadi ketika konsumen tidak memiliki petunjuk lain dari kualitas produk selain harga. Pemasaran e-commerce Shopee. Yang pertama ada strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangatlah penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran. Yang kedua ada memberikan banyak promosi untuk pelanggan, seperti gratis ongkos kirim, cashback, free sale, hingga voucher. Ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi Shopee. Yang ketiga ada jaminan harga termurah. Harga adalah pertimbangan pertama konsumen ketika membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan Shopee untuk bersaing dengan platform lain. Shopee menggunakan kampanye garasi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat para konsumen tidak berpikir panjang untuk melakukan transaksi di Shopee. Yang keempat, menggunakan brand ambassador. Salah satu brand ambassador yang dipilih Shopee adalah Blackpink, Cristiano Ronaldo, dan Didi Kempot. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai suatu produk dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Yang kelima ada event Shopee. Salah satu event yang rutin diikuti oleh Shopee adalah Harbolnas, Hari Beli Online Nasional. Event Shopee lainnya seperti 11.11 Pixel,
Shopee SMS dan COD, dan 12-12 birthday sale. Yang keenam ada Shopee menggunakan media yang tepat. Shopee memfokuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Shopee kemudian dikenal sebagai salah satu pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Pengaruh Shopee terhadap pendapatan nasional. Kemajuan teknologi dan informasi di era modern ini memberikan banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat cenderung lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat praktis, mudah, efisien, dan cepat. Di era digital ini, semua orang memanfaatkan telepon genggam untuk mempermudah aktivitas. Tingginya penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan kemajuan bisnis online di Indonesia atau bisa disebut e-commerce. Perkembangan bisnis e-commerce seperti Shopee sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan jumlah pelaku bisnis e-commerce dalam hal ini bertindak sebagai produsen berkontribusi mendorong penawaran produk dalam perdagangan online. Semakin banyak produk e-commerce, semakin banyak barang dan jasa yang diperdagangkan secara online, sehingga semakin besar pula potensi transaksi yang akan terjadi. Salah satu bentuk e-commerce di Indonesia adalah online shop. Shopee yang merupakan salah satu aplikasi belanja online yang paling digemari oleh masyarakat. Industri e-commerce mempunyai prospek yang cukup cerah dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Sepanjang hari belanja nasional pada 12 Desember yang lalu, Shopee meraih 1,3 triliun gross merchandise value hanya dalam waktu 24 jam dan terdapat 80 juta barang yang terjual. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Shopee ikut mendorong daya beli konsumen dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tren belanja online diperkirakan akan terus meningkat. Dalam 3 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 44 juta pembeli online atau melalui e-commerce dengan nilai sekitar 55-65 miliar dolar Amerika menurut perusahaan konsultasi MC Kensen. E-commerce diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, bagi generasi milenial bisa memanfaatkan wadah yang ada untuk menyalurkan jiwa bisnis mereka, sehingga para milenial dengan ide kreatifnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang memperjualbelikan barang dagangan yang sebelumnya telah diimpor dari luar negeri, khususnya di Cina. Diharapkan, Indonesia juga mampu menghasilkan produk-produk dalam negeri dengan kualitas yang bagus, sehingga perdagangan produk lokal juga tidak kalah dengan produk luar negeri. Dan Indonesia juga bisa mengekspor produk-produk ke luar negeri, sehingga produk Indonesia dikenal di mata dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.